Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh senantiasa saya bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang membuat hidup kita ini terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjaga Hati di Masa yang Sulit. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati yang penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa saat ini kami sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Banyak tantangan dan beban yang kami rasakan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberikan kekuatan dan penghiburan di setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah kami hati yang teguh dan penuh pengharapan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Ajari kami untuk menjaga hati kami, agar tetap terarah fokus kepadamu, sumber kekuatan dan damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah badai gelombang kehidupan yang tidak jarang menghadirkan banyak tantangan dan kesulitan yang terjadi tiba-tiba, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk senantiasa dapat menjaga hati kita apapun kondisinya. Hati yang bersih dan teguh dalam iman adalah perisai yang melindungi kita dari badai dunia yang sedang terjadi. Hidup di zaman sekarang ini, berbagai persoalan dan masa-masa yang sulit yang menguji iman, ketekunan, dan kesabaran kita bisa terjadi kapan saja. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap waspada dan berdoa, menjaga hati kita agar tidak terbawa oleh kekhawatiran dan ketakutan dunia, melainkan tetap berpegang pada janji-janji Tuhan yang teguh. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara. Rasul Petrus menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang mengacu pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman. Pesan ini bukan untuk menimbulkan ketakutan bagi umat manusia, melainkan untuk mendorong kita hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, hidup dengan kesadaran akan waktu yang singkat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesadaran bahwa waktu kita di dunia itu terbatas seharusnya memotivasi kita untuk hidup dengan bijaksana. Kita tidak boleh terlena oleh hal-hal duniawi yang bersifat sementara, tetapi kita ini senantiasa fokus pada hal-hal yang bernilai kekekalan di dalam Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan kerinduan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, menguasai diri. Karena itu, kuasailah dirimu. Petrus menasihati kita untuk kuasailah dirimu. Ini mengajak kita untuk hidup dalam pengendalian diri, terutama dalam menghadapi godaan, menghadapi tekanan,
atau situasi yang sedang tidak mudah yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Pengendalian diri adalah buah dari roh dan tanda akan kedewasaan rohani seseorang. Dengan menguasai diri, kita dapat menghindari dosa dan hidup seturut kehendak Tuhan. Yang ketiga, menjadi tenang. Dan jadilah tenang. Di tengah dunia yang penuh kekacauan dan serba penuh ketidakpastian, kita ini dipanggil untuk menjadi tenang. Ketenangan itu bukan berarti kita pasif diam saja, tetapi ini hal mencerminkan kepercayaan kita bahwa Tuhan yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat dan mengatur segala sesuatu itu, yang mengendalikan hidup kita, yang mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi tenang, kita ini dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas lagi dan dapat merespon segala situasi dengan penuh iman, bukan dengan kekhawatiran atau ketakutan, bahkan dengan keputusasaan. Yang keempat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu dapat berdoa. Tujuan akhir dari penguasaan diri dan ketenangan adalah agar kita dapat berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam doa kita menyatakan ketergantungan kita pada Tuhan, mengungkapkan rasa ucapan syukur dan membawa segala permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, doa ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Saudaraku, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan sikap waspada dan selalu siap sedia. Mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita sudah menguasai diri dan hidup dalam ketenangan? Apakah doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Bagi orang percaya, kehidupan setiap hari adalah kehidupan yang penuh doa. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu, setiap hari, apapun kondisi kita, bahkan meskipun kita sedang mengemudikan kendaraan sekalipun, kita ini senantiasa dapat berdoa kapan saja kepada Tuhan melalui roh kita. Kita berdoa bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi sepanjang hari kita dapat berdoa kapan saja. Dan Tuhan siap mendengarkannya. Ingatlah bahwa kita sedang berada di penghujung zaman. Perhatikanlah setiap peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Jadi, berdoa adalah suatu keharusan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghadapi masa-masa yang sukar ini, tidak ada jalan lain selain harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan juga kekuatannya. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari nyanyian syukur Daud setelah tabut perjanjian berhasil dibawa kembali ke Yerusalem. Melalui ayat ini, kita diajak untuk merenungkan pentingnya mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menggali makna dari ayat ini lebih dalam lagi. Yang pertama,
mencari Tuhan sebagai prioritas utama. Carilah Tuhan. Kata carilah menunjukkan suatu tindakan yang aktif dan disengaja. Ini mengingatkan kita bahwa mencari Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan belaka, tetapi harus menjadi suatu prioritas utama dalam hidup kita yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan yang sering dipenuhi dengan kesibukan dan tantangan dari dunia ini, kita ini perlu dengan sengaja meluangkan waktu untuk mencari Tuhan melalui doa, melalui membaca dan perenungan firman Tuhan, dan juga persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Meluangkan waktu mencari Tuhan itu adalah prioritas utama dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Kalau tidak, kita akan roboh menghadapi topan badai yang menerjang hidup kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, mencari kekuatannya. Dan kekuatannya. Ketika kita mencari kekuatan Tuhan, kita ini mengakui bahwa kita ini tidak mampu menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati, yang mampu menopang kita dalam setiap situasi yang ada. Ketika kita merasa lemah, justru di saat itulah kita ini perlu bersandar pada kekuatan Tuhan yang sempurna. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ketika lemah, aku ini menjadi kuat. Karena kekuatan kita yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Yang ketiga, mencari wajahnya. Carilah wajahnya selalu. Mencari wajah Tuhan berarti kita ini senantiasa rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Ini berbicara tentang sesuatu hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, di mana kita tidak hanya mencari berkat-Nya saja, tetapi lebih dari itu, kita ini mencari pribadinya Tuhan, sang sumber berkat itu. Ketika kita mencari wajah-Nya, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan juga kepuasan yang sejati yang hanya bisa ditemukan dalam persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Kata selalu mengingatkan kita bahwa mencari Tuhan bukanlah aktivitas yang sesaat saja, yang kadang-kadang saja, tetapi suatu gaya hidup yang terus-menerus dibangun dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka, kita dipanggil untuk tetap setia mencari Tuhan. Ini adalah proses yang terus-menerus berkelanjutan sepanjang hidup kita, di mana kita terus bertumbuh dalam iman dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kasih, mengalami pemeliharaan, dan kuasa-Nya yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Mari kita menjadikan pencarian akan Tuhan sebagai fokus utama kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita menemukan makna dan tujuan hidup yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kami menyadari bahwa hidup ini singkat dan waktu yang Engkau berikan adalah anugerah
yang harus kami gunakan dengan bijak. Tuhan, ajarlah kami untuk menguasai diri kami, agar kami tidak terbawa oleh keinginan daging atau hal-hal duniawi yang fana. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam penguasaan diri, penuh kesabaran dan ketenangan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap perkataan dan juga perbuatan kami. Bapa, di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan dan kekacauan, jadikanlah hati kami menjadi tenang. Tolong kami untuk tidak mudah cemas atau takut, melainkan bersandar sepenuhnya hanya kepadamu. Dengan ketenangan yang Engkau berikan, mampukan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu yang lembut. Tuhan, ingatkan kami bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan bersama dengan Engkau. Bimbing kami untuk senantiasa berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, dan siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan hidup kita adalah kesempatan yang berharga untuk memuliakan Tuhan. Dengan menguasai diri, menjaga ketenangan hati, dan setia dalam doa, kita dapat menghadapi setiap tantangan hidup ini dengan iman yang teguh. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.